Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Flanila Trilumi, NIM PO 713203221017 dari Poltekkes Makassar, Program Studi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis tingkat 1 kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jenis-jenis kata beserta contohnya. Yang pertama, kata benda. Kata benda atau nomina adalah kata yang menyatakan segala sesuatu yang dibendakan. Contoh, celana, air, rumah. Yang kedua, kata sifat. Kata sifat atau adjektif adalah kata yang juga dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas maupun penekanan suatu kata. Contoh, keras, jauh, kaya. Kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menyatakan proses perbuatan dan tindakan. Contoh, duduk, makan, pergi. Kata bilangan. Kata bilangan adalah kata atau frasa yang menunjukkan bilangan atau kuantitas, menyatakan jumlah benda atau urutannya dalam suatu deretan. Contoh, 0, 1, 2. Kata ganti. Kata ganti atau pronoun adalah kata-kata pendek dan dapat melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh kata benda dan merupakan satu blok pembangun sebuah kalimat. Contoh, saya, mereka, siapa. Kata keterangan. Kata keterangan adalah jenis kata yang berfungsi untuk memberikan keterangan pada kata lain seperti kata kerja, kata sifat, dan kata bilangan. Contoh, sangat, amat, tidak. Kata tugas. Kata tugas adalah suatu kelompok kata dalam tata bahasa Indonesia yang tidak punya makna leksikal atau makna tetap. Contoh, sejak, tanpa, itu. Kata abstrak. Kata abstrak adalah sebuah kata yang memiliki rujukan berupa konsep atau pengertian sesuai dengan namanya. Kata abstrak lebih memerlukan pendalaman pemahaman karena sifatnya yang tidak nyata. Contoh, miskin, kesenian, kerajinan. Kata konkret. Kata konkret merupakan kebalikan dari kata abstrak. Kata konkret yaitu kata yang mempunyai rujukan berupa objek yang dapat diserap oleh panca indera. Contoh, rumah, belajar, bekerja. Kata ilmiah. Kata ilmiah merupakan kata yang biasa digunakan oleh kalangan tertentu dalam situasi tertentu pula, seperti penulisan karya ilmiah dan penemuan resmi atau ilmiah. Contoh, analogi, biologi, fenomena. Kata umum. Kata umum merupakan kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Contoh, warna, cuaca, pakaian. Kata khusus. Kata khusus adalah kata yang maknanya terbilang sempit atau tidak dapat diperluas. Contoh, khusus cuaca, hujan, bersalju, kemarau. Kata populer. Kata populer adalah kata-kata yang digunakan mudah dipahami oleh orang lain. Contoh, Pak Tony bekerja sebagai penjual ikan hias. Dalam sebulan ia bisa mendapat keuntungan bersih sebesar Rp500.000. Kata depan. Kata depan adalah sebuah kata-kata atau bagian kalimat yang biasanya diikuti oleh nomina atau pronomina. Contoh, di depan, keluar, dilepas. Kata majemuk. Kata majemuk adalah kata yang terdiri dari dua kata sebagai unsurnya di samping itu. Contoh, kamar, kerja, ruang baca, daya tahan. Kata slang. Slang atau bahasa gaul. Dalam ragam bahasa tersendiri terdiri dari macam-macam kata dan ungkapan. Kedengarannya bahkan tidak seperti bahasa Inggris. Contoh, pub,
merupakan singkatan dari post a pictures atau unggah atau kirim gambar atau foto. Kui ialah kebalikan dari kata you yang biasanya digunakan oleh para remaja yang akan melakukan suatu kegiatan. Kata jargon. Kata jargon adalah kosakata khusus yang digunakan di bidang kehidupan atau lingkungan tertentu. Contoh, belajar dari kegagalan adalah hal yang bijak. Kata denotatif. Kata denotatif merupakan suatu pengertian yang dikandung sebuah kata secara objektif. Makna denotatif adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Contoh, kambing hitam yang bermakna sebenarnya yaitu kambing berwarna hitam. Kata konotatif. Konotatif adalah kata yang mengandung arti tidak sebenarnya dan biasanya berupa kiasan. Contoh, kutu buku artinya orang yang gemar membaca buku. Kambing hitam yang artinya orang yang disalahkan. Sinonim. Sinonim adalah beberapa kata yang mempunyai arti sama atau hampir sama. Contoh, kredit sama dengan mencicil, berdusta sama dengan berbohong, rajin sama dengan giat. Antonim. Antonim adalah relasi antar makna yang wujud logisnya sangat berbeda atau bertentangan. Contoh, benci lawan kata cinta, panas lawan katanya dingin, timur lawan katanya barat. Konjungsi. Konjungsi atau kata sambung adalah kata atau kata yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Contoh, dan atau serta. Nominal. Nominal adalah salah satu jenis data statistik kualitatif yang membantu memberi label pada variabel tanpa memberikan nilai numerik. Contoh, huruf, simbol, kata. Verba. Verba adalah salah satu unsur terpenting dalam membangun kalimat. Karena tanpa adanya verba, sebuah kalimat tidak terbentuk secara lengkap. Contoh, membeli, mempertanggungjawabkan, membaca. Homograf. Homograf yaitu kata-kata yang memiliki ejaan yang sama namun lafal dan maknanya berbeda. Contoh, teras yang intinya atau bagian rumah, apel yang buah atau kumpul. Homofon. Homofon adalah suatu kata yang memiliki pelafalan sama namun dengan tulisan dan arti yang berbeda. Contoh, the jarum dengan jarum, rock dan rock. Polisemi. Polisemi adalah relasi makna antar kata yang sering digunakan dalam beberapa kalimat atau konteks yang berbeda. Contoh, kata mata yang digunakan untuk beberapa frasa atau kata majemuk, misalnya mata rantai, mata kaki, dan mata pencarian. Sinestesia. Sinestesia adalah proses perubahan makna yang terjadi sebagai akibat pertukaran tanggapan antar dua indera yang berbeda. Contoh, betapa sedap memandang gadis cantik yang selesai berdandan. Suaranya terang sekali. Peoratif. Peoratif adalah unsur bahasa yang memberikan makna menghina, merendahkan, dan sebagainya yang digunakan untuk menyatakan penghinaan atau ketidaksukaan seorang pembaca. Contoh, istri menjadi bini, kakek meninggal menjadi kakek mati. Amelioratif. Amelioratif adalah suatu proses perubahan arti yang artinya baru dirasakan lebih tinggi atau lebih baik nilainya daripada dahulu. Contoh, wanita dirasakan lebih tinggi nilainya daripada kata perempuan. Istri atau nyonya dirasakan lebih tinggi atau lebih baik daripada kata bini.
Sekian jenis-jenis kata yang saya paparkan dalam PowerPoint ini. Terima kasih.